Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, kebenaran hari ini berjudul Berdamai dengan Allah. Saudaraku, suatu hari nanti akan ada orang-orang yang sangat menyesal dalam ketakutan dan kegentaran yang hebat karena mereka tidak pernah bertemu dengan Bapa di surga. Sejak di bumi tidak pernah satu frekuensi dengan Bapa. Seseorang yang benar-benar telah bertemu dengan Bapa pasti memiliki persekutuan dengan Bapa, sehingga tidak perlu mencari frekuensinya, sebab selalu tersambung dengan Bapa. Ini artinya hidupnya berdamai dengan Allah. Kesempatan yang Tuhan berikan merupakan kesempatan yang tidak bisa dibeli, mahal sekali. Nanti kalau orang sudah meninggal dunia di hadapan pengadilan Tuhan, tidak ada kesempatan lagi untuk berdamai. Kesempatan hanya sekarang pada waktu masih hidup di dunia. Jadi mumpung kita masih hidup di dunia, ayo kita berdamai dengan Allah. Kita masing-masing harus menguji diri apakah benar-benar kita sudah menemukan Allah atau tidak. Itulah sebabnya kita harus terus mencari wajahnya. Nanti kita akan mengerti apa artinya bertemu dengan Allah Bapa itu. Sampai kita tidak mengingini apa-apa lagi. Ya. Sebab keindahan di dalam Tuhan membuat keindahan dunia ini pudar di mata kita. Ini hal yang sangat luar biasa saudaraku, yaitu mati sebelum mati atau selesai sebelum selesai. Sampai pada level ini seseorang barulah bisa menghayati realitas Allah. Kita mungkin orang yang dipandang hebat di mata umum, namun demikian kita harus menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan dan menyadari betapa miskinnya keadaan kita saat ini. Betapa kita membutuhkan Tuhan. Bukan karena ada kebutuhan-kebutuhan menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani atau masalah-masalah fana, tetapi bagaimana kita dapat hidup tidak bercacat, tidak bercelah, dan tidak terikat kesenangan apapun dalam hidup ini demi kekekalan, dan terus berjuang menjadi seperti Yesus. Kita membutuhkan Allah Tuhan menuntun kita untuk memiliki kehidupan seperti ini. Sebab vaksin untuk mengalahkan kehidupan di bumi dan di surga hanya satu, hidup seperti Yesus. Ya, jadi tidak ada yang lebih indah dari kehidupan orang yang seperti Yesus. Doktrin tidak akan bisa menyelamatkan sebab manuver iblis itu berubah-ubah setiap saat, setiap zaman. Kita tidak bisa mengalahkan iblis dengan doktrin yang ditemukan orang beberapa abad yang lalu dan yang diajarkan sampai sekarang. Kita harus menemukan Tuhan dan kebenarannya di dunia kita hari ini. Sebab setiap orang pasti mengalami pergumulan yang berbeda. Dan iblis itu mencobai orang dengan segala taktik dan strategi yang berbeda-beda. Hanya kalau kita betul-betul hidup di dalam Tuhanlah yang membuat kita bisa cerdas, kokoh dan kuat, serta bisa melawan kuasa kegelapan. Suatu hari nanti orang akan menyesal karena tidak menemukan Allah. Oleh sebab itu yang penting sekarang ini adalah bagaimana penyembahan kita itu menjadi benar, bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan itu benar, ya. Jangan hidup dalam suasana seremonial atau upacara. Yang kita lakukan selama ini dalam ibadah adalah seremonial, tapi hal itu bisa menjadi bernilai kalau kita benar-benar menggelar hidup dalam sikap menyembah Allah, sikap menghormati Allah dalam seluruh perilaku kita. Saudaraku sekalian, waktu kita berkata Engkau besar ya Allah, Engkau yang termulia, Engkau layak disembah, apakah kita membuat Tuhan benar-benar layak disembah dalam perilaku kita? Waktu kita sembarangan, waktu kita tidak tulus, waktu kita menghargai uang, harta, gelar pangkat, nama baik lebih dari Tuhan, sebenarnya kita membuat hal-hal tersebut jadi lebih layak ditinggikan dibanding Tuhan. Ini berarti tidak memuliakan Tuhan. Banyak alasan mengapa seseorang melakukan hal itu. Misalnya karena takut kurang terhormat, takut terhadap seseorang, maka orang berdusta. Takut miskin lalu korupsi, takut kurang terhormat lalu menyingkirkan orang. Di sini seseorang membuat manusia lebih layak dari Allah untuk ditinggikan.
Jadi bagaimana pertemuan kita bersama menjadi menarik dan memikat hati Allah, saudaraku, ya? Hanya kalau kita memiliki sikap menyembah di seluruh perjalanan hidup kita dalam perilaku menyembah Allah, menghormati Allah, memuji Allah dalam satu kesadaran dan penghayatan bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allahnya Musa itu nyata. Mari kita rajut dari perkara-perkara sederhana atau hal kecil, ya. Kita rajut untuk memiliki kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Pasti kita bisa. Latihan terus-menerus, penghayatan terhadap kehadiran Allah akan membuat kita bertumbuh makin sempurna. Kalau orang di sekolah tinggi teologi, itu hanya bisa memiliki ilmu mengenai Allah kalau tidak sungguh-sungguh berjuang, berusaha untuk bertemu dengan Allah. Ya, mereka kadang-kadang hanya berfantasi, tetapi mereka tidak mengalami realitas Allah itu, dan buktinya itu atau cirinya itu nampak dari kehidupan mereka yang tidak agung, saudaraku. Nah, banyak orang-orang yang belajar di sekolah tinggi teologi memiliki habitat sendiri, seakan-akan mereka mengenal Allah, padahal mereka hanya membaca mengenai Allah di ruang perpustakaan. Saudara, untuk mengenal Allah kita harus dapat menarik diri kita ke atas kehadirat Allah. Kalau setiap hari kita hidup tidak ditarik ke hadapan Allah, kita tidak akan bisa menemukan Dia. Kalau orang tidak menarik diri ke atas, artinya selalu menghayati kehadiran Allah setiap saat. Pada waktu dia berdoa menyembah dalam bahasa roh pun itu bohong-bohongan, itu dusta. Menarik diri ke atas artinya kita menghormati Allah dalam setiap tindakan, ucapan, perbuatan kita. Nah, jika kita melakukan hal itu, maka pada waktu kita berdoa, benar-benar kita bisa menunjukkan sikap hormat kita yang patut. Menarik diri ke atas artinya kita berusaha untuk menghayati keberadaan Allah di dalam melalui seluruh perilaku, sikap, tindakan, keputusan, pilihan kita. Nah, banyak orang tahu bagaimana teknik menyanyi, menyembah Tuhan secara seremonial, tapi sejujurnya bisa penuh kebohongan atau paling tidak ada unsur kemunafikan kalau mereka tidak menarik diri ke atas dan menjumpai Allah setiap hari melalui perilakunya. Kalau setiap hari seseorang menarik hidup melekat dengan Tuhan, itu berarti menghargai Dia dalam segala hal. Orang seperti ini akan melakukan pembenahan diri terus-menerus. Monster-monster kecil di dalam hidupnya akan terbunuh atau dimatikan, atau maksudnya hal-hal yang tidak patut dilakukan walaupun itu hal sederhana akan dibuang. Sebab kalau seseorang tidak bisa membunuh monster kecilnya dalam hidupnya, ia tidak akan bisa membunuh monster besarnya. Nah, di sini baru kita bisa menemukan Tuhan, ya, dan berkata bahwa aku terbang tinggi, Bapa. Jadi kalau setiap hari kita menarik diri ke atas, terus kita bergaul dengan Allah seperti Henok, seperti Musa, ya, dan mengalami perjumpaan dengan Allah, maka kita akan bisa benar-benar merasakan kehadiran Allah, eksistensi keberadaan Allah. Oleh sebab itu, saudara, jangan takut meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya, lalu bergaul dengan Allah. Kita memang masih hidup di dunia, saudara. Kita berbisnis, kita berkarir, kita berumah tangga, ya, kita mencari uang untuk nafkah keluarga kita. Tetapi semua itu kita lakukan hanya karena Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah artinya semua itu kita lakukan bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Dan orang yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu untuk kesenangan Allah, itu orang-orang yang benar-benar berkemas-kemas untuk pulang ke surga. Sola Gracia.